Oke ya, jadi selamat tahun baru semuanya. Kalian akan nonton video ini tanggal 1 ya, Januari 2026. Jadi kita masih konsisten ya, ada di sini ya, di series Borong Bitcoin. Sudah 32 bulan ya, jadi ini episode ke-32, sudah 32 bulan kita bikin ini. Udah bertahun-tahun ya. Udah ngerasa tua mungkin gue ya, bikin Borong Bitcoin ini. Dan kita akan bikin terus setiap bulannya sebagai bukti bahwa ini adalah aset yang gue percayai. Dan aset yang gue percaya dalam jangka waktu yang panjang, 5 tahun, 10 tahun ke depan akan berbuah yang luar biasa. 2025 itu akan jadi tahun di mana kalian para holder Bitcoin tuh ngerasa bahwa aset kalian nggak bertumbuh secara signifikan. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau kita lihat datanya, selama 5 tahun ya, lu nahan Bitcoin 4-5 tahun itu nggak ada yang pernah rugi. Ya, nol kemungkinan lu rugi. Kita mungkin bisa ngelihat aset-aset lain seperti S&P ya, seperti aset-aset yang lain juga, emas ya kan, perak bahkan naik jauh lebih tinggi dibanding Bitcoin. Tapi nggak apa-apa ya, layaknya semua aset, semua itu ada masanya dan semua ada waktunya. Ini justru saatnya menurut gue untuk kita punya conviction untuk terus gitu kan. Kita akan lihat ke depannya mungkin Federal Reserve akan mengubah kebijakannya ya, yaitu quantitative easing di mungkin 2026 Q3 atau Q4. Dan di saat itu terjadi ya Bitcoin pasti akan naik lagi. Dan lo bisa putar balik videonya di 1 Januari ini apakah gue cenayang atau enggak gitu kan. Secara makro ya kenapa Bitcoin nggak naik? Karena semua uang tuh ke AI. Semua uang fund besar itu diambil sama Nvidia, diambil sama Taiwan Semiconductor, diambil sama ASML. Jadi kalau kalian tanya kenapa Bitcoin nggak naik, uangnya di Nvidia gitu. Kita lihat tapi adopsi Bitcoin sudah di sini ya, dengan Harvard nambah posisinya ya, banyak state punya fund gitu kan, negara punya fund seperti Abu Dhabi ya, seperti negara-negara besar lainnya. Gue dengar-dengar ini juga Kuwait mau ikut-ikutan ya, kita lihat nanti negara-negara berminyak ini semoga ya semuanya ikutan untuk menabung ya aset ini untuk negaranya. Borong Bitcoin ini bukan soal timing market, tapi ini soal disiplin, konsistensi, dan juga fokus. Gue pengen buktiin ke kalian dengan uang 100 juta ini bisa jadi uang yang luar biasa ya untuk kalian semua. Untuk debat antara kuantum komputer itu bisa jadi ancaman untuk Bitcoin ini menurut gue masih jadi suatu fantasi ya, yang masih agak jauh dan ini masih di masa depan. Kalau Bitcoin itu jebol, maka gue percaya akan semua sistem keuangan kita juga akan ikutan jebol. Gitu. Tesis gue tetap sama, yaitu Bitcoin adalah aset langka yang memiliki scarcity secara matematis, nggak bisa diganti. Ya, nggak bisa diubah oleh orang-orang yang korup, nggak bisa diubah oleh pemerintahan manapun. Bitcoin ini adalah hedging gue terhadap penurunan nilai dari mata uang. Ya kita lihat aja, SGD udah 13.000 gitu kan. Karena orang akan larikan energinya, itu uang itu adalah energi. Orang akan larikan energinya ke tempat yang penyimpanannya lebih optimal. Monetary policy terbaik di dunia. Ya gue gak usah tebak-tebak kayak tadi antara Federal Reserve itu mau quantitative easing kapan gitu. Q3 kah, Q4 kah, 2026 atau awal 2027 gitu. Bitcoin gue tahu persis halvingnya setiap 4 tahun ya. Matematis, jelas, dan taktis. Dan ada juga yang namanya Lindy Effect, di mana sebuah aset yang udah lebih lama bertahan itu cenderung akan lebih lama bertahan lagi ke depannya. Kebanyakan orang beli Bitcoin berharap nilai naik, ya kan? Kayak kalian kebanyakan di sini yang ikut gue berharap nilai naik. Tapi Bitcoin ini adalah alternatif untuk diri gue terhadap yang namanya monetary debasement. Gue beli Bitcoin itu bukan cuma sederhana harganya naik, karena gue percaya sistem keuangan kita ini rusak. Ketika gue nanya, apa sih meaning dari hidup gue, apa sih tujuan hidup gue, tujuan hidup gue adalah untuk mengedukasi kalian bahwa uang ini rusak. Karena dendam yang gue ada terhadap uang dari gue kecil adalah uangnya rusak. Gak peduli seberapa keras lu bekerja, ya ketika uang lu tuh didilusi, ya 7-11% per tahunnya, sama aja bohong. Ketika lu lihat M0-nya, M1-nya itu ekspansi di rate 11,29%, tidak ada fungsinya lu nabung gitu. Karena semuanya kan jadi sampah juga, dalam waktu mungkin 3-5 tahun ke depan. Uang itu seharusnya bisa nyimpan ya energi dari hasil kerja keras lu. Percuma kalau lu kerja keras tapi hasilnya jadi nol terus-terusan. Nyetak uang itu menurut gue nggak ada bedanya sama maling di siang bolong. Dan gue nggak percaya akan sistem ini. Gue percaya ekonomi Austrian ya. Gue nggak percaya Keynesian. Gue percaya semuanya harusnya free market. Tidak ada satu sentralisasi yang ubah, naikin suku bunga, turunin suku bunga, intervensi ya kan. Cetak uang. Kenapa? Karena ketika cetak uang, ini kan teorinya dari zaman-zaman dulu ya. Ketika misalnya lu cetak uang, aset itu naik, rumah itu naik, mobil itu naik. Orang ketika rumahnya naik itu punya pikiran bahwa dia lebih kaya, dia lebih pengen spending, lalu ekonomi jalan. Jadi orang bisa berdebat gitu kan. Lu bisa punya teori lu, tapi menurut gua Elon Musk dan lain-lain percaya, Jensen Huang juga percaya bahwa uang harusnya formatnya energi. Untuk bikin uang ya harus lu keluarin energi dong. Jangan cuma dicetak gitu. Dan uang itu adalah Bitcoin.
Kekuasaan itu bisa dikorup, manusia bisa bohong, tapi gue percaya matematika, ya sistem itu nggak bisa bohong. Jadi gue percaya sistem, gue percaya codingan, gue percayanya matematika. Gue nggak suruh lu untuk ngertiin Bitcoinnya, gue suruh lu untuk pelajarin gimana caranya uang itu bekerja, dan gue percaya lu akan balik ke gue, dan lu balik ke sini untuk akhirnya beli Bitcoin. Ya, jadi tanpa lama-lama kita langsung aja borong Bitcoin. Oke, kita udah nyampe, ya kan? Ini di aplikasi Vlog, ini aplikasi gue sendiri. Jadi ini adalah exchange crypto gue, lu bisa download kalau belum punya ya di Play Store, di App Store ya. Kalau kalian tanya belinya Bitcoin di mana, belinya di Vlog ya. Jadi di sini kita akan langsung aja untuk kita beli ya Bitcoin di sini ya. Jumlah pembeliannya akan kita beli. Nah, 100 juta rupiah. Kita lanjutkan, nah kita konfirmasi aja di sini. Nah, udah cepat sekali. Kita kembali ke beranda, kita lihat. Jadi total Bitcoin ini kita punya sekitar 5,2 miliar 73 juta gitu kan. 3,58 Bitcoin. Memang rupiahnya turun karena Bitcoin memang lagi turun, tapi jumlah Bitcoin itu udah 3,5 Bitcoin sekarang. Kalau tesis gue bener, suatu saat gue percaya Bitcoin akan sampai 20 miliar rupiah. Ini kan berarti totalnya jadi 60 miliar sekian ya. Nah kita buktiin 10 tahun lagi, gue bener atau gue salah. Kalian yang belum mulai gitu untuk borong Bitcoin, lu bisa borong Bitcoin gitu dari gampang sekali, mulai 1.000 bisa, 10.000 bisa gitu. Gue pun bikin exchange ini bukan untuk gue mendapatkan keuntungan ya. Gue bikin ini supaya kalian bisa akses gitu, karena gue percaya misi hidup gue adalah gue pengen benerin uang yang rusak gitu. Jadi gue edukasiin, gue bikin juga platformnya untuk kalian bisa akses dengan mudah gitu kan. Kalian tinggal transfer pakai bank kalian. Dan yang gue harap ini bisa jadi suatu revolusi dan suatu perubahan sistem moneter dunia gitu. Awalnya gue mulai dari Indonesia dulu, semuanya udah convert, kita kan mulai ke skala yang lebih besar. Jadi sampai jumpa di Borong Bitcoin episode selanjutnya. Bitcoin sentuh harga tertinggi lagi. Raih potensi cuanmu akhir tahun 2025. Jangan sampai ketinggalan momentum. Beli Bitcoin mulai 20.000 di Ajaib Alpha. Ajaib semua bisa. Oke, di video kali ini gue akan bahas ya. Ini gue bakal bahas sesuatu yang berbeda, yaitu pelajaran termahal gue di tahun 2025. Jadi gue ada kumpulin ya 11 poin di sini yang gue pengen bahas ke kalian. Sebetulnya hal kayak gini tuh suka gue bikin untuk diri gue sendiri ya. Jadi gue tuh paling hobi yang namanya nulis notes ke diri gue sendiri. Kalau zaman dulu tuh gue pakai buku, biasanya suka gue tulis ya antara mimpi gue, strategi gue. Cuman zaman berubah, jadi gue di HP gue biasanya gue selalu tulis tuh di notesnya. Setiap hari itu biasanya gue ada pembelajaran ya tentang diri gue sendiri, tentang strategi investasi gue, tentang apa yang gue pelajarin. Kan gue suka belajar ya. Jadi kalau teman-teman tanya hobi gue itu apa, hobi gue itu belajar ya. Jadi gue buka YouTube itu gue nontonin Warren Buffett, gue nonton semua investor-investor hebat yang lain. Gue baca buku ya, setiap hari itu gue biasanya luangin waktu 1 sampai 2 jam. Tapi gue nggak cuma sekedar baca ya, tapi gue juga suka simpulin kira-kira hal-hal apa nih yang gue dapetin dari situ. Dan gue rasa ini adalah rangkuman supaya kalian bisa belajar nih dari pengalaman gue, karena dari 2025 ini tahun yang paling merubah hidup gue gitu. Ini tahun dimana gue paling banyak belajar, dan gue rasa dari ratusan ya bahkan mungkin sampai 400 poin yang gue catat di notes gue, ini gue simpulin ke 11 yang paling penting, dan menurut gue ini akan jadi sangat bermanfaat untuk kalian semua ketika kalian benar-benar mengerti gitu maksud dari gue ini apa. Jadi kalian bisa belajar dari pengalaman gue, kalian bisa belajar dari poin-poin gue supaya kalian bisa jadi orang yang lebih bijaksana. Pelajaran pertama ya yang gue pengen share ini mahal di hidup gue, karena gue belajarnya sangat-sangat lama, bahkan gue nggak pernah bener-bener mengerti sampai tahun 2025. Yaitu untuk keep things simple ya. Jadi pelajaran yang gue petik, ini pelajaran pertama yang gue petik, adalah ketika lu melakukan sesuatu ya. Manusia itu melakukan sesuatu, mereka suka yang kompleks. Mereka meribetkan segala sesuatu. Ini nggak cuma di investasi, ini nggak cuma di bisnis, ini juga nggak cuma di hidup. Ketika gue belajar tentang simplifikasi ini, hidup gue berubah total. Gitu. Banyak mungkin yang melihat gue, oke, Timothy ini usahanya ada banyak ya. Dia adalah seorang pengusaha, seorang investor. Usahanya banyak sekali. Cuman kalau misalnya gue bisa ulang balik waktu, gue akan cuma punya satu usaha.
ini sebenarnya gue udah paham dari lama, tapi gue sulit sekali praktekin gitu. Karena ketika lu di level tertentu, ya kan, kalian teman-teman ini yang nonton video gue itu, kalian bakal naik nih, ya, dari jenjang level kehidupan. Dari pelan-pelan tadinya kalian punya duit 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Kalian akan ngalamin di mana banyak sekali nanti tawaran, ya, dari orang A, dari teman B, dari teman C. Tapi lu harus bisa keep things simple gitu loh. Satu bisnis gitu kan. Investasi yang nggak lebih dari 3, teman dekat juga nggak lebih dari 3. Waktunya diprioritaskan kemana nih? Ya, antara ke teman kah? Ke keluarga kah? Kemana? Kadang kita tuh nggak perlu bikin banyak sekali keputusan ya dalam 1 tahun. Ini kesalahan yang banyak sekali orang bikin ya. Setahun mereka bikin keputusan yang banyak sekali. Padahal cukup 1 sampai 2 keputusan aja setahun. Hidup lu tuh bisa berubah. Jadi orang lebih banyak say no gitu. Ketika ditawarin ini enggak, ini enggak, ini enggak. Karena ketika lu baru mulai awal karir, ya, distraksi itu di mana-mana. Lo harus bisa simplifikasi. Oke, hari ini apa sih yang mau gue lakukan? Apa hal-hal yang mau gue eksekusi? Apa strategi yang gue mau eksekusi? Gak perlu ribet-ribet. Ya. Lo gak perlu punya rencana ke depan. Ini gue pernah belajar dari salah satu portofolionya Warren Buffett, yaitu Nebraska Furniture Mart. Ya. Jadi ini ada orang, udah tua sekali, perempuan, dia bikin satu toko furniture. Ditanya sama Warren Buffett, strategi bisnis lo tuh apa? Dia jawab sangat sederhana. Jual furniture semurah-murahnya dan jujur sama customer. Udah, strategi cuma 2. Simple tapi jadi besar sekali. Luar biasa. Jadi dari segi bisnis gua, ya, dari segi investasi gua itu gua bener-bener pilih. Mana yang simple, mana yang mau gua fokuskan, mana yang gua pilih. Dan eksekusi layernya, itu juga gua sederhanain gitu. Dari dulu kan gua orangnya suka so ribet. Ketika gua umur 19 tahun, gua nggak ngerti manajemen, karyawan gua 130. Dengan load yang sama sekarang 15 orang itu bisa kerjaan 130 orang. Kenapa? Karena lebih simple, lebih nggak ada birokrasi. Karena gue percaya bahwa output ya dari jumlah karyawan itu nggak sama dengan kebanyakan karyawan atau sedikit. Karena ada perusahaan seperti Telegram yang karyawannya di bawah 30, multi-billion dollar company gitu loh. Gue nggak percaya di situ banyaknya karyawan sama dengan kehebatan bisnis gitu. Pelajaran kedua yang gue ambil di 2025, ya, ini sebenarnya gue ambil dari film ya, atau novel dari Dune, karyanya Frank Herbert. Yaitu fear is not real. Ya. Fear is the mind killer. Itu gue belajar. Ketakutan tuh nggak ada yang pernah real. Ketika lu, teman-teman semua mau mulai sesuatu, ya, kalian takut. Itu nggak ada yang real gitu. Keluarga kalian takut ngomongin apa, itu cuma ada di kepala kalian. Kalian yang ngerasa ketika, oh gue mau mulai usaha nih, gue mau mulai berinvestasi, tapi gue diejek sama teman-teman, gue diejek nonton edukasi sama orang lain. Orang tuh nggak ada yang pernah peduli sama lu, ya. Lu tuh ada di spotlight bias. Ketika lu ngerasa dunia itu berputar di lu, padahal nggak ada yang pernah peduli. Ketika lu jalan di mall tuh nggak ada yang pernah peduli sama lu. Jadi gue kasih tau bahwa ketakutan tuh nggak nyata. Buat apa ya lu takutin masa depan atas sesuatu yang lu nggak akan pernah bisa kontrol. Yang ada tuh hanya kenyataan yang ada di depan mata lu ini. Ya, di detik ini kenyataan tuh yang ada. Ketakutan di masa depan tuh nggak ada. Ketakutan di masa lalu tuh juga nggak ada. Yang kita bisa kontrol tuh cuma satu. Ya, dunia luar kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah pikiran kita. Kita mau maju atau kita nggak mau maju. Dan gue belajar tahun 2025, ya kan, gue hidup di mana gue itu nggak pernah pengen gagal. Gue orangnya sangat kompetitif, ya. Ternyata nggak ada yang masalah. Ternyata gagal itu bahkan nggak semenakutkan itu, ya. Ketika kalian bikin sesuatu terus gagal itu nggak semenakutkan itu. Ketika awal-awal gue di karir gue takut gagal gitu. Tapi gue pernah bikin startup ya, dipuja satu Indonesia, sampai masuk penghargaan di luar negeri segala macam. Ya, mau diinvest sama salah satu venture capital paling besar di dunia, investornya Apple. Umur 19 tahun orang bilang semuanya golden boy, lalu hancur ya, semuanya hancur. Dan gue rasa ya not so bad gitu kegagalan. Gue bisa belajar banyak dari hal itu dan gue bisa lompat lebih jauh. Jadi 3 langkah mundur untuk 30 langkah ke depan itu nggak masalah. Gue selalu takut gitu kan. Gimana kalau misalnya tahun ini investasi gue, portofolio nggak bertumbuh gitu kan. Gue punya target, gue pengen bikin dana abadi. Gimana kalau ini nggak tercapai? Tapi setelah gue pikir-pikir, nggak semua faktor gitu bisa kita kontrol. Semua itu ada waktunya ya. Fear is not real, ketakutan nggak nyata. Yang penting kita berani untuk maju. Pelajaran ketiga ya yang gue dapat adalah gak apa-apa untuk ketinggalan sesuatu. Ya. Memang kadang ada bus yang ketika lu ketinggalan tuh, wah anjing bisnya ninggalin gue nih. Kadang lu ngerasa iri ya, karena dunia ini tuh gak digerakin sama yang namanya keserakahan. Dunia ini semuanya berputar itu di iri hati. Ya.
envy itu lebih kuat dibanding greed. Greed itu adalah keserakahan. Kenapa negara itu perang? Kenapa terjadi segala sesuatu di dunia ini? Karena manusia itu iri hati dengan manusia yang lain. Ya. Kenapa terjadinya demo? Kenapa terjadi semua hal itu bisa dijelaskan karena iri hati. Di sini gue belajar tahun ini bahwa nggak apa-apa untuk ketinggalan. Ketika gue ngobrol sama teman-teman gue, mungkin yang di luar negeri ya, mereka banyak yang catch artificial intelligence punya kenaikan. Gue pernah duduk ya di meja ini ya, seberang gue adalah partner gue, kita ngobrol bahwa kayak 2025 ini kayaknya AI ini eksponensial. Karena kita ikutin tuh dari GPT awal ya, dari beta gue, pemakai gue nomor 10 mungkin ya. Nomor 10 orang pertama yang pakai ChatGPT di Indonesia. Gue lihat perkembangannya antara chatbot yang semi-semi rusak ya, 3,5 sampai sekarang 5,2 itu luar biasa. Ketika awal yang gue lihat di tahun 2025 awal aja, itu udah luar biasa jauh dibanding yang tahun 2022 akhir. Di situ gue percaya, oke, AI ini akan super cycle. Kita ngomong ke semua orang, kita ngomong ke diri kita sendiri bahwa AI akan super cycle. Tapi apakah kita berhasil nangkap itu? Jawabannya tidak. Gue bukan investor di Nvidia, gue bukan investor di Taiwan Semiconductor, gue bukan investor di ASML. Padahal gue udah tahu di depan mata gue bahwa ini AI super cycle. Gue bisa dapat kenaikan portfolio sampai 170%. Kalau gue percaya pada tesis gue sendiri. Tapi ketika gue lihat orang-orang teman-teman di luar negeri ya, fund manager di luar negeri yang bisa berhasil gitu. Apakah gue ada iri hati di situ? Tentunya gitu. Ya, gue ngerasa kok gue nggak cukup pintar untuk nangkap itu. Padahal gue udah tahu nih, gue udah hitung semuanya gitu. Gue udah lihat nih, oke ada kemungkinan nih, gue udah lihat Google tuh murah gitu. Sebelum Warren Buffett masuk, gue udah sempat bahas bahkan di podcastnya bareng mentor gue, Pak Toto Sugiri. Gue udah lihat, oke ini AI kan memang super cycle. Dari awal tahun. Cuman ketika gue lihat orang semua cuan-cuanan, akhirnya gue bisa menerima gitu. Gak apa-apa untuk ketinggalan gitu. Di situ gue belajar untuk, oke, ya orang lain untung, gak apa-apa ya. Karena ketika kita timbul iri hati, nanti mau mengejar begitu yang udah tinggi, atau mau menggunakan derivatif, mau menggunakan leverage, untuk mendapatkan hasil yang sama, menggunakan strategi yang lebih beresiko lagi, seperti options dan lain-lain, percuma gitu. Jadi iri hati untuk orang yang cuma sedikit lebih kaya dari kita, itu menurut gua musuh ya di kehidupan. Selamat pagi Pak, saya mau registrasi untuk pendakian hari ini. Saya sendirian dan dalam kondisi sehat. Harus lebih cepat lagi karena sepertinya sudah mulai lapar. Itu menurut gua musuh ya di kehidupan. Pelajaran yang gua pelajari ya di tahun 2025 ya, ini keempat ya pelajarannya, yaitu orang itu lebih pengen dikasih kebohongan yang manis dibanding kejujuran yang pahit. Gue dari dulu punya mental frame ya untuk berpikir pada yang namanya first principle, prinsip pertama. Ketika gue mikir seperti itu, gue selalu pengen ngelihat dunia ini gimana caranya ngelihat dengan cara yang paling jujur. Tapi nyatanya nggak semua orang nih bisa dibukakan matanya akan kejujuran yang pahit. Mereka itu lebih baik dibohongin seumur hidupnya. Nah di situ gue belajar akan cara penyampaian gue. Apakah memang manusia ini lebih suka untuk dibohongin dibanding dikasih kejujuran? Gue sempat bilang ya, kalau misalnya AI itu akan ubah semuanya, dalam 20 tahun lagi itu manusia mungkin gak punya kerjaan, akan semuanya digantikan oleh AI dan robotics. Ini bukan gue yang ngomong, ini Elon Musk yang ngomong, Vinod Khosla yang ngomong, semua orang-orang terhebat di dunia yang ngomong ya, bahwa AI dan robotics akan gantiin semua pekerjaan kalian. Karena udah kelihatan di Cina aja sudah seperti itu gitu. Lu mau denial atau enggak, tapi orang lebih suka dibohongin seperti ini. Oh tenang saja, AI itu hanyalah tools. Itu buat orang yang pakai AI itu cuman ChatGPT gitu, cuman buat jadi chatbot. Karena dia orang-orang goblok nggak gitu ngerti cara kerjanya seperti apa. Mereka bukan tipikal orang yang kayak gue, yang kita bikin agentic AI kita sendiri gitu. Kita training model kita sendiri, kita tahu kapasitasnya itu sampai mana. Kalau lu cuma jadiin teman ngechat gitu, lo ya memang keterbatasan intelektual, memang goblok gitu. Tapi kalau lu ngerti cara nge-training AI, ya modelnya AI, lu bikin agentic AI sendiri untuk melakukan tes lu kan tahu bahwa manusia itu nggak ada gunanya lagi gitu. Tapi ini kan bukan berarti ini apa yang gue mau. Sama seperti Elon Musk bilang bahwa dunia ini akan diubah dengan robotics. Ini bukan sesuatu yang dia mau. Ini sesuatu yang dia lihat. Sama. Gue bilang kayak gini ke kalian. Oke, lu harus jadi kaya sekarang. Karena nanti lu gak dibutuhin lagi loh sebagai manusia. Itu bukan berarti gue mau hal itu terjadi. Itu kejujuran yang gue lihat. Apa yang gue mau terjadi dengan apa yang gue lihat ya dua hal yang berbeda dong. Yang gue mau terjadi dunia ini utopian gitu kan. Semua gedung-gedungnya bagus, semua orang pintar. Tapi kan nyatanya enggak. Dunia ini cuma digerakin oleh segelintir orang gitu. Kebanyakan orang di dunia ini tuh bego. Nah, tapi itu kejujuran yang nggak banyak orang mau telan gitu. Bahwa manusia itu memang mungkin diciptakan
berbeda gitu. Kapasitasnya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek. Itu kenapa ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi pengikut. Tapi ini kan kejujuran yang di dunia ini nggak mau orang dengar. Ya, mungkin sangat tabu untuk dibilang bahwa manusia diciptain udah dari lahir udah beda gitu. Tapi itu yang gue belajar ya, sifat manusia sangat unik. Ternyata mereka lebih suka dibohongin dibanding kejujuran. Tapi di sini gue akan bikin stand gue, karena value hidup gue adalah kejujuran. Gue lakukan semuanya dengan kejujuran. Jadi walaupun lu pada sukanya dibohongin ya sama semua orang di sini, gue kan jadi satu-satunya gitu, orang yang jujur. Gue akan bilang yang gue lihat tuh apa, seapa adanya gitu. Karena itu adalah value yang gue tanam dan itu value hidup gue. Pelajaran kelima yang gue ambil ya, ini penting ya. Sulit untuk melakukan sesuatu yang bosan berulang-ulang. Mulai bisnis baru, mulai hal baru itu selalu exciting ya, selalu semangat. Lu kalau mau buka bisnis baru tuh semangat, lu mikir konsepnya, mikir hiring awalnya segala macam. Cuman kadang bikin bisnis baru tuh bukan hal yang paling ideal dan optimal gitu loh. Ada kalanya sesuatu yang memang repetitif itu ketika lu lakukan lu akan achieve yang namanya mastery ya, keahlian. Gue itu kadang suka iri ya, gue bahkan kalian kan suka tanya gue tuh apa sih yang gue iri. Gue tuh iri sama